Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Fikri Harayapan Maulana dengan NIM 201023000004, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya ingin menyampaikan tentang laporan mini industri yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Masker Clay sebagai Kosmetik Pencerah dan Pelembab pada Wajah. Adapun outline-nya, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima landasan teori, yang keenam kerangka teori, yang tujuh hipotesis, yang kedelapan metode penelitian, yang kesembilan hasil dan pembahasan, yang kesepuluh kesimpulan dan saran, yang kesebelas daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Iklim tropis dengan suhu hangat dan sinar matahari menyinari sepanjang tahun memiliki manfaat dan peran yang sangat penting. Sinar matahari di satu pihak sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Namun, di sisi lain, sinar matahari juga dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan, terutama kesehatan kulit. Radiasi matahari dapat merugikan manusia apabila terpapar pada kulit yang terlalu lama. Paparan sinar matahari yang berlebihan dan berlangsung lama dapat menyebabkan penuaan kulit, penghitaman kulit, luka bakar, serta dapat menyebabkan kanker kulit. Kulit adalah organ tubuh yang merupakan permukaan luar organisme dan membatasi lingkungan dalam tubuh dan lingkungan luar tubuh. Kulit berfungsi melindungi jaringan terhadap kerusakan kimia dan fisik, terutama terhadap masuknya kotoran dan mikroorganisme. Masyarakat banyak mengalami permasalahan kulit, khususnya pada bagian wajah. Proses terjadinya kerusakan kulit sendiri ditandai dengan munculnya kerutan, flek-flek hitam, kulit kering, dan juga terlihat tampak kusam. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, sediaan kosmetik menjadi salah satu produk yang diminati oleh masyarakat di generasi sekarang. Pada manusia, proses pembentukan melanin dapat terjadi dengan biokatalis atau enzim dan sinar UV yang terdapat pada matahari. Biokatalis yang berperan dalam reaksi pencoklatan ini adalah tirosinase. Tirosinase adalah enzim yang berperan dalam sintesis melanin. Ada beberapa penghambat tirosinase yang digunakan sebagai bahan pencerah kulit dalam industri kosmetik. Namun beberapa kosmetik pencerah wajah mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon dan merkuri. Salah satu pencerah kulit yang tergolong tirosinase inhibitor dan aman digunakan adalah arbutin. Arbutin telah lama digunakan sebagai bahan pemutih dalam produk kosmetik dengan cara menghambat oksidasi dopa dan hidroksilasi tirosin. Menurut dari beberapa penelitian, kombinasi alpha-arbutin dan niacinamide dapat menurunkan konsentrasi melanin dengan nilai indeks depigmentasi sebesar 100%, lebih baik dibandingkan dengan hidroquinon dengan nilai indeks depigmentasi sebesar 70% terhadap Mos Melona B16 sel. Ceramide berfungsi sebagai antiinflamasi dan memberikan efek menenangkan pada kulit yang meradang, dan hyaluronic acid dapat meningkatkan penyembuhan luka jerawat sehingga aman digunakan pada kulit yang sensitif. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian kali ini bertujuan untuk membuat sediaan masker clay menggunakan zat aktif kombinasi antara alpha-arbutin, niacinamide, ceramide, dan hyaluronic acid dengan variasi konsentrasi basis clay yaitu kaolin dan bentonite, serta mencari formula yang optimal untuk sediaan masker clay tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama itu bagaimana pengaruh konsentrasi basis masker clay terhadap evaluasi fisik sediaan masker clay sebagai kosmetik pencerah dan pelembab pada wajah.
Yang kedua yaitu formulasi sediaan masker clay manakah yang optimal. Adapun tujuan penelitian kali ini yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi basis masker clay terhadap evaluasi fisik sediaan masker clay sebagai kosmetik pencerah dan pelembab pada wajah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui formulasi sediaan masker clay mana yang paling optimal. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama untuk peneliti untuk meningkatkan keilmuan peneliti mengenai pemahaman dalam teknologi sediaan farmasi dan sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang formulasi sediaan masker clay sebagai kosmetik pencerah dan pelembab pada wajah. Manfaat bagi institusi sebagai acuan untuk bahan pembelajaran khususnya di bidang teknologi farmasi dan penelitian lebih lanjut. Dan manfaat bagi masyarakat itu sebagai informasi kepada masyarakat tentang skincare pencerah dan pelembab yang berkhasiat dan aman. Bab 2, tinjauan pustaka terdiri dari kulit, pencerah kulit, pelembab kulit, dan juga masker clay. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh yang membentuk sekitar 15% berat badan orang dewasa dan melapisi seluruh bagian tubuh. Kulit berfungsi sebagai penghalang fisik dari lingkungan luar, memberikan perlindungan terhadap mikroorganisme, sebagai pencegah dehidrasi dan berperan dalam termoregulasi radiasi ultraviolet dan pelindung dari pelindung dari agen beracun. Kulit juga mempunyai organ dinamis karena sifatnya dapat mengalami perubahan sel secara konstan, yaitu sel dari lapisan luar kulit yang dapat berganti secara kontinu oleh sel-sel sintetis keratin dan mengalami fase degradatif. Kulit mempunyai 3 lapisan, yang pertama yaitu epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga yaitu hipodermis atau subkutis. Epidermis yaitu lapisan kulit pertama yang terdapat di bagian luar kulit. Kulit epidermis sebagian dibentuk oleh lapisan keratinosit yang dapat memproduksi keratin. Epidermis memiliki 5 lapisan, yang pertama stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, yang kelima stratum germinativum. Selanjutnya lapisan yang kedua yaitu dermis. Dermis berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cedera mekanis, mengikat air, reseptor perangsang sensorik, dan membantu regulasi termal. Lapisan yang ketiga atau yang terakhir yaitu hipodermis atau subkutis. Hipodermis atau subkutis berfungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberikan bentuk pada tubuh, memberikan pertahanan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya, pencerah kulit. Melanogenesis adalah proses fisiologi dalam memproduksi melanin, suatu pigmen penyerap cahaya yang bertanggung jawab untuk warna kulit dan rambut manusia, bersama dengan 3 biokroma lainnya. Melanosit membentuk garis sel dermis kedua yang paling penting setelah keratinosit sendiri, mewakili 80% epidermis. Setelah melanin diproduksi, melanosit mengangkut melanosomes yang telah kehilangan aktivitas tirosinase sepanjang dendritnya untuk mencapai keratinosit di sekitarnya. Keratinosit tersebar secara teratur dan hampir secara eksklusif di lapisan epidermis basal. Pigmentasi pada kulit ditentukan oleh berbagai proses fisiologi yang terjadi pada tahapan yang berbeda, yaitu pengembangan melanosit, densitas melanosit, ekspresi kontinu, enzimatik, dan struktural melanosum, ekspresi sintesis melanin, pengangkut melanosom ke dendrit, transfer melanosom ke keratinosit, dan distribusi melanin di lapisan suprabasal kulit. Selanjutnya yaitu pelembab kulit. Secara alami, kulit memiliki lapisan lemak tipis pada permukaan yang terdiri atas produksi kelenjar minyak yang berfungsi untuk melindungi kulit dari kelebihan penguapan air yang akan menyebabkan dehidrasi kulit. Saat ini, banyak penelitian mengenai kosmetik dengan tujuan menciptakan suatu produk yang inovatif untuk mengatasi permasalahan individu dengan kondisi kulit kering.
salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi jenis kulit kering yaitu penggunaan kosmetik pelembab. Pelembab merupakan produk yang ditujukan untuk mengikat hidrasi kulit. Saat ini banyak produk komersil pelembab yang ditawarkan, namun perlu diperhatikan pemilihan pelembab tergantung pada kebutuhan dan kecocokan pada setiap individu. Mekanisme pelembab dengan cara mengurangi transepidermal water loss atau TEWL dan menarik air untuk menghidrasi subkutan dan epidermis. Selanjutnya, masker clay. Salah satu jenis masker yang sedang diminati saat ini yaitu masker lumpur atau mud mask. Faktor utama dalam pembentukan lumpur ialah mineral clay. Salah satu contohnya ialah kaolin. Clay merupakan lempung tanah liat yang terbentuk dari pelapukan batuan granit yang dapat mengeras dan membentuk massa padatan seiring dengan hilangnya air karena penguapan. Kaolin yang merupakan bahan pengental yang digunakan pada kosmetik, khususnya masker, berfungsi untuk menyerap kotoran pada pori-pori, memperhalus kulit wajah, mencegah timbulnya jerawat, serta memperlancar peredaran darah. Sedangkan bentonit berfungsi sebagai pelembut dan menyerap kotoran dan menyumbat pori-pori kulit wajah. Dilihat dari fungsi kedua bahan yang hampir sama, maka dapat dikombinasikan sebagai basis masker lumpur. Seiring dengan hilangnya air karena penguapan, masker lumpur ini berfungsi untuk mengangkat kotoran serta mendetoksifikasi kulit wajah. Berdasarkan teori-teori di atas, terbentuklah kerangka teori sebagai berikut. Dan hipotesis untuk penelitian kali ini yaitu pengaruh variasi konsentrasi basis clay pada sediaan masker clay sebagai kosmetik pencerah dan pelembab pada wajah. Bab 3, metode penelitian, terdiri dari desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel dan definisi operasional, alat dan bahan, formula sediaan, cara kerja, dan evaluasi bahan. Yang pertama, desain penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah eksperimental atau penelitian langsung. Penelitian ini meliputi penyiapan sampel, optimasi formula sediaan, pembuatan formula sediaan, dan evaluasi sediaan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian kali ini yaitu di Laboratorium Profesi Apoteker Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan untuk waktu penelitiannya pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2024. Variabel penelitian dan definisi operasional. Adapun variabel bebas pada penelitian kali ini yaitu variasi konsentrasi kaolin dan bentonit sebagai basis clay, dan untuk variabel terikatnya yaitu uji evaluasi sediaan masker clay meliputi organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, viskositas, dan waktu kering. Dan untuk definisi operasionalnya yaitu formula optimum ditentukan oleh software design expert versi 13 dengan menggunakan metode SLD atau Simplex Lattice Design. Formula yang dihasilkan oleh SLD terdiri dari 8 formula dengan nomor urut atau run pembuatan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, spatula, mortir, stamper, pipet tetes, alat-alat gelas, sendok tanduk, batang pengaduk, sudip, hot plate, magnetic stirrer, kertas pH, viskometer stromer, alat uji daya sebar, dan juga tube sebagai wadah sediaan. Dan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu niacinamide, alpha-arbutin, ceramide, dan hyaluronic acid dikombinasikan sebagai zat aktif pada masker clay tersebut. Adapun kaolin bentonit sebagai basis claynya, selanjutnya yaitu gliserin propilen glikol itu sebagai fase minyak, selanjutnya yaitu santan gum sebagai pengental, penoksietanol sebagai pengawet, dan coffee essence sebagai pewangi, dan juga aquades sebagai pelarut. Formula sediaan. Formula sediaan yang terdapat di gambar sebelah kiri yaitu mengacu kepada Hoppe, dan gambar yang sebelah kanan itu formula menggunakan metode SLD.
Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu optimasi formula. Penentuan formula optimum ditentukan oleh Software Design Expert versi 13 dengan menggunakan metode Simplex Lattice Design atau SLD. Formula yang dihasilkan oleh SLD terdiri dari 8 formula dengan nomor urut atau run pembuatan. Dua faktor komponen yang merupakan variabel bebas yakni kaolin dan bentonit. Cara kerja yang kedua yaitu pembuatan sediaan. Yang pertama-tama gerus hingga halus bentonit pada mortir. Selanjutnya itu larutkan bentonit dengan air panas sebanyak 15 ml pada gelas beker dan aduk et homogen. Selanjutnya itu masukkan penoksi etanol, aduk et homogen, kemudian diamkan 15 menit. Selanjutnya dimasukkan santan gam, aduk et homogen hingga mengembang. Selanjutnya masukkan kaolin dan gliserin sedikit demi sedikit sambil diaduk et homogen sampai membentuk massa clay. Selanjutnya siapkan cawan penguap, masukkan kombinasi zat aktif yaitu niacinamide, alpha-arbutin, ceramide, dan hyaluronic acid. Larutkan menggunakan Aquades 15 ml et homogen. Selanjutnya masukkan campuran bahan aktif ke gelas beker yang berisi basis masker clay, aduk et homogen. Dan selanjutnya yaitu masukkan propilen glikol dan esens kopi secukupnya, aduk et homogen. Dan yang terakhir yaitu masukkan sediaan ke dalam wadah. Selanjutnya yaitu evaluasi bahan. Evaluasi bahan yang pertama yaitu menggunakan uji organoleptis. Uji organoleptis dilakukan dengan cara pengamatan terhadap karakteristik bau, warna, dan konsistensi dari sediaan masker lumpur. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Dengan cara masker dioleskan secara merata di atas kaca transparan. Kaca tersebut diarahkan ke cahaya, tidak boleh adanya terlihat butiran kasar. Selanjutnya itu uji daya sebar. Sebanyak 1 gram sediaan masker diletakkan di atas kaca, di mana kaca bagian atas dibebani dengan menggunakan anak timbangan 1 gram. Masing-masing diberikan rentang waktu 1-2 menit. Selanjutnya diameter penyebaran diukur. Sediaan clay dikatakan baik apabila memiliki rentang uji daya sebar yaitu 3-5 cm. Dilakukan sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya uji pH. Sebanyak 1 gram sediaan masker dimasukkan ke dalam pot, dicelupkan ke dalam wadah tersebut. Untuk pH sediaan masker clay yang memenuhi syarat uji dengan rentang nilai pH kulit wajah yaitu 4,5 hingga 6,5. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu uji viskositas. Pengujian viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer Brockfield dengan spindle nomor 64 dengan kecepatan 12 rpm. Hasil yang diperoleh tidak sama pada setiap variasi formulasi masker. Perubahan viskositas yang terjadi dimungkinkan karena pengaruh suatu suhu penyimpanan. Syarat nilai viskositas sediaan masker clay yaitu 4000 sampai 40000 CPS. Uji yang terakhir yaitu uji waktu kering. Sampel masker sebanyak 1 gram dioleskan pada kulit punggung tangan. Terhitung saat dioleskan untuk membentuk lapisan yang telah kering yaitu 15 hingga 30 menit. Merupakan syarat untuk jangka waktu pengeringan sediaan tersebut. Yang keempat, bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Adapun poinnya, yang pertama hasil formula menggunakan SLD, yang kedua hasil evaluasi fisik sediaan, yang ketiga hasil formulasi optimum menggunakan SLD, yang keempat hasil evaluasi fisik formula optimal sediaan. Penelitian ini dimulai dengan mencari formula optimum dengan menggunakan metode SLD pada Software Design Expert 13. Tujuannya untuk mendapatkan variasi konsentrasi basis masker clay yaitu kaolin dan bentonit. Hasil variasi konsentrasi didapatkan sebanyak 8 formula. Selanjutnya melakukan trial error untuk mendapatkan sediaan masker clay yang diinginkan. Setelah melakukan trial error, dilanjutkan dengan membuat 8 formula sediaan masker clay serta uji evaluasi fisik setiap formula sediaan.
yaitu uji organoleptis, uji homogenitas, uji viskositas, uji pH, uji daya sebar, dan uji waktu kering dengan replikasi sebanyak 3 kali. Semua hasil dari uji evaluasi fisik tersebut selanjutnya dioptimasi dengan 8 formula variasi konsentrasi basis masker clay pada aplikasi desain expert 13 dengan metode SLD untuk menentukan formula yang optimal. Berikut merupakan hasil formula menggunakan SLD. Berikut hasil evaluasi uji organoleptis, di mana yang dapat kita lihat di sini 8 formula tersebut memiliki aroma kopi yang disebabkan oleh pemberian essence kopi, dan warna putih kecoklatan didapatkan dari kaolin yang memiliki karakteristik berwarna putih dan kadar bentonit yang tinggi turut mempengaruhi warna sediaan. Warna bentonit memiliki karakteristik berwarna coklat akan menyebabkan warna sediaan semakin gelap, sehingga didapatkan hasil sediaan berwarna putih kecoklatan. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa variasi konsentrasi basis masker clay, kaolin, dan bentonit tidak ada pengaruh terhadap hasil uji evaluasi organoleptik sediaan masker clay, sehingga dapat disimpulkan pada uji organoleptik sediaan yang sudah memenuhi persyaratan sebagai sediaan masker clay. Selanjutnya hasil evaluasi uji homogenitas. Pengujian homogenitas pada sediaan masker dilakukan untuk mengetahui apakah komponen sediaan telah tercampur dengan baik atau tidak. Suatu sediaan masker clay dapat dikatakan homogen apabila tidak terdapat butiran kasar pada sediaan. Syarat homogenitas tidak boleh mengandung bahan kasar yang bisa diraba. Sediaan harus memiliki distribusi yang merata ketika diberikan tekanan pada kaca, sehingga sediaan dapat dikatakan memiliki homogenitas yang baik. Homogenitas diukur dengan melihat meratakan warna yang terbentuk pada sediaan. Pada hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa semua formula sediaan masker clay homogen dan telah sesuai spesifikasi, di mana tidak terdapat butiran kasar atau granul pada objek gelas. Seluruh formula dinyatakan homogen dikarenakan pada setiap pembuatan masker clay, bahan yang berbentuk serbuk terlebih dahulu dilakukan penggerusan di mortir, sehingga pada saat pencampuran akan lebih mudah. Kelarutan bahan dipastikan sampai terlarut semua. Suhu air untuk mencegah terjadinya penggumpalan. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan basis clay yang dilarutkan dulu dengan air panas pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, kemudian digerus dengan kecepatan tinggi menggunakan stamper dan mortir untuk memastikan tidak ada basis yang menggumpal, sehingga dapat disimpulkan pada uji homogenitas sediaan sudah memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa tidak ada pengaruh variasi konsentrasi basis masker clay terhadap hasil uji homogenitas sediaan masker clay. Selanjutnya yaitu evaluasi uji pH. Pengujian pH merupakan proses untuk mengetahui tingkat keasaman dan kebasaan suatu sediaan atau pH sediaan, sehingga apakah dengan nilai pH yang didapatkan sesuai dengan pH yang diterima suatu sediaan. Idealnya, suatu sediaan topikal memiliki nilai pH sesuai dengan pH wajah, dikarenakan sediaan yang terlalu asam akan menyebabkan iritasi pada kulit dan akan membuat kulit memerah dan terasa perih, sedangkan sediaan yang terlalu basah akan membuat kulit kering dan gatal. pH sediaan masker clay yang memenuhi syarat uji dengan rentang nilai pH yaitu 4,5 hingga 6,5. Pada hasil uji pH sediaan masker clay dengan menggunakan kertas pH menunjukkan bahwa semua formula sudah memenuhi standar rentang pH yang ditetapkannya ini, yaitu memiliki nilai 5 yang sudah sesuai dengan pH kulit. Selama proses pembuatan, pH dapat berubah disebabkan karena media yang terdekomposisi pada suhu tinggi sehingga menghasilkan asam atau basa. Nilai pH dari keseluruhan formula dinyatakan asam lemah. Hal ini dikarenakan bahan-bahan seperti kaolin, gliserin, dan santan gum yang digunakan untuk pembuatan masker clay memiliki sifat pH asam lemah hingga netral. Kulit adalah organ tubuh yang variasi konsentrasi kaolin dan bentonit tidak berpengaruh pada pH sediaan, karena kaolin memiliki pH yang baik untuk sediaan masker yaitu 4,5
hingga 7, sedangkan bentonit memiliki pH 8 hingga 9,5. Hal ini menunjukkan bahwa kaolin dan bentonit dapat menutupi kekurangan masing-masing sifat basis. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa tidak ada pengaruh dari variasi konsentrasi basis masker clay terhadap hasil uji pH sediaan masker clay. Selanjutnya yaitu hasil uji viskositas. Uji viskositas ini bertujuan untuk melihat kekentalan dari suatu sediaan. Semakin kental suatu cairan, maka semakin besar kekuatan yang diperlukan untuk cairan tersebut dapat mengalir dengan laju tertentu. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas akan makin besar tahanannya. Peningkatan gaya gesek akan berbanding lurus dengan peningkatan viskositas. Pengukuran pada uji viskositas dilakukan menggunakan uji viskometer Brockfire. Pengukuran viskositas dilakukan dengan menempatkan sampel ke dalam viskometer, kemudian atur spindle nomor 4 dan kecepatan 12 rpm dengan rentang 4000 hingga 40000 cps. Pada hasil uji viskositas sediaan masker clay, data hasil rata-rata uji viskositas sediaan masker clay, data hasil rata-rata uji viskositas yang didapat pada formula 1 yaitu 26.050 cps. Pada formulasi 2 dan formulasi 5 yaitu 25.550 cps. Pada formulasi 3 dan formulasi 8 yaitu 25.833 cps. Pada formulasi 4 dan 7 yaitu sebesar 26.450 cps dan pada formulasi 6 yaitu 25.817 cps. Nilai pada hasil yang didapatkan semua formulasi sudah memenuhi spesifikasi viskositas masker clay yaitu rentan 4.000 hingga 40.000 cps. Dari hasil tersebut, nilai viskositas paling besar berada pada formula 4 dan formula 7 yaitu sebesar 26.450 cps karena memiliki konsentrasi kaolin dan bentonit yang paling tinggi dari formula yang lain. Dan nilai viskositas yang terkecil yaitu formula 2 dan formula 5 yaitu sebesar 25.550 cps karena memiliki konsentrasi kaolin dan bentonit yang paling rendah. Viskositas memiliki hubungan dengan daya sebar. Semakin kental suatu formula, maka akan semakin besar daya sebarnya. Viskositas suatu formula sangat mempengaruhi tingkat kekentalan suatu sediaan, salah satunya saat diaplikasikan ke masker clay. Maka semakin mudah dan nyaman. Kaolin adalah faktor yang menyebabkan nilai viskositas berbeda-beda. Apabila konsentrasi kaolin lebih besar, maka viskositas yang dihasilkan juga lebih tinggi. Perbedaan data yang dihasilkan dipengaruhi oleh variasi konsentrasi basis masker clay, yaitu kaolin dan bentonit. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa adanya pengaruh dari variasi konsentrasi basis kaolin dan bentonit terhadap hasil uji viskositas sediaan masker clay. Meskipun data yang diperoleh dari masing-masing formula bervariasi, namun dapat disimpulkan bahwa viskositas sediaan masker clay menunjukkan bahwa semua sediaan clay mask pada masing-masing formula telah memenuhi spesifikasi rentang uji viskositas sediaan masker clay. Uji daya sebar berfungsi untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan yang baik, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk tersebar dan akan memiliki nilai daya sebar yang tinggi. Sediaan clay dikatakan baik apabila memiliki rentang uji daya sebar yaitu 3-5 cm. Ukuran partikel yang kecil akan menyebabkan penyebaran sediaan yang lebih kecil, sehingga dapat dengan mudah penyerapan pada kulit. Ukuran partikel yang kecil akan menyebabkan penyebaran sediaan yang lebih kecil, sehingga dapat dengan mudah menyerap pada permukaan kulit. Sedangkan jika ukuran partikel lebih besar, maka akan menyebabkan penyebaran sediaan makin luas. Pengujian daya sebar pada sediaan masker clay dilakukan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar pada objek las yang diberikan beban 50 gram. Dari hasil uji ini didapatkan data hasil
rata-rata uji daya sebar pada Formula 1 yaitu 4,53 cm. Pada Formula 2 dan Formula 5 yaitu sebesar 4,72 cm. Pada formulasi 3 dan 8 sebesar 4,5 cm. Pada Formula 4 dan Formula 7 sebesar 4,13 cm dan Formula 6 sebesar 4,6 cm. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui Formula 4 dan Formula 7 memiliki daya sebar yang paling kecil yaitu sebesar 4,13 cm karena memiliki konsentrasi paling tinggi dari formula lain, yaitu dengan perbandingan kaolin sebanyak 38,5 gram dan bentonit sebesar 1,1 gram. Dan nilai daya sebar yang paling besar adalah Formula 2 dan Formula 5 sebesar 4,72 cm karena memiliki konsentrasi paling sedikit dari formula lainnya, yaitu kaolin sebesar 22 gram dan bentonit sebesar 5,5 gram. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa banyaknya konsentrasi kaolin yang ditambahkan maka daya sebar akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu hasil uji waktu kering. Pengujian waktu kering bertujuan untuk melihat kemampuan sediaan masker untuk mengering setelah diaplikasikan dengan cara sediaan diaplikasikan di punggung tangan. Laju pengeringan masker clay ditandai hingga terbentuknya lapisan film dari masker clay. Jangka waktu masker untuk dapat kering terlihat menggunakan stopwatch. Waktu kering masker clay yang baik yaitu 15 hingga 30 menit. Data yang didapatkan dari uji waktu kering yaitu Formula 1 selama 17,20 menit. Formula 2 dan Formula 5 yaitu selama 20,20 menit. Formula 3 dan Formula 8 yaitu selama 18,26 menit. Formula 4 dan Formula 7 yaitu selama 17,12 menit. Dan Formula 6 selama 19,29 menit. Dari hasil uji evaluasi ini didapatkan nilai waktu kering yang tertinggi itu pada formulasi 2 dan formulasi 5 yaitu selama 20,20 menit. Hal ini dikarenakan pada formula ini memiliki konsentrasi kaolin dan bentonit yang terkecil dari formula lainnya. Nilai waktu kering terendah yaitu pada formula 4 dan formula 7 dengan waktu 17,12 menit. Hal ini dikarenakan pada formula ini konsentrasi kaolin dan bentonit lebih besar daripada formula lainnya. Berikut adalah hasil formulasi optimum menggunakan metode SLD dengan mengacu kepada nilai desirabilitas dan penentuan formula optimal. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi fisik formula optimal sediaan masker clay, di mana hasil evaluasi uji organoleptis sediaan formula optimal yaitu didapatkan aroma sediaan yaitu aroma kopi dan warnanya warna putih kecoklatan diakibatkan oleh kaolin dan bentonit dan juga teksturnya lembut. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas pada formula optimal yaitu mendapatkan hasil yang homogen. Selanjutnya itu hasil evaluasi uji pH, di mana di sini saya melakukan sebanyak 3 replikasi dengan hasil yang sama yaitu 5. Selanjutnya itu hasil uji viskositas, di mana di sini sediaan dilakukan uji viskositas sebanyak 3 kali, didapatkan hasil rata-ratanya 25.667 CPS dengan menggunakan spandel nomor 64 dengan 12 RPM dengan rentang 4.000 sampai 40.000. Uji selanjutnya yaitu uji waktu kering, di mana didapatkan hasil sebanyak 3 replikasi dengan nilai rata-rata yaitu 16,9 menit. Kesimpulannya, pada hasil evaluasi fisik
formula optimal sediaan masker clay, semuanya semua uji memenuhi persyaratan sebagai sediaan masker clay. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan dari hasil evaluasi fisik dari sediaan masker clay, didapatkan formulasi yang optimal yaitu konsentrasi kaolin sebesar 0,8% dan bentonit sebesar 0,2%. Hasil pengamatan dan data evaluasi dari sediaan masker clay meliputi uji organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, viskositas, dan waktu kering. Semua telah memenuhi persyaratan uji, namun memiliki pengaruh penambahan variasi konsentrasi basis masker clay terhadap hasil uji. Tetapi semua formula masuk kriteria memenuhi persyaratan uji sediaan masker clay. Sehingga pada penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis yang dimana menyatakan adanya pengaruh variasi konsentrasi basis clay pada evaluasi fisik sediaan masker clay sebagai kosmetik pencerah dan pelembab. Adapun saran kepada penelitian berikutnya yaitu diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan menambahkan pengujian uji stabilitas fisik dan kimia agar dapat diketahui stabilitas sediaan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dan disebar secara luas serta dibuat dalam bentuk sediaan stick masker clay agar lebih inovatif dan lebih memudahkan dalam pemakaiannya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penyusunan penelitian kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.